Jadi yang kita lihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada satu hadis yang terjawab ketika saya membaca surah Luqman. Ini sekaligus sedikit review materi ini ya. Rasulullah mengatakan murru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk mengerjakan salat ketika mereka berusia 7 tahun. Saya dulu bertanya-tanya, kok nunggu 7 tahun ya? Sebelum 7 tahun disuruh ngapain dulu? Kenapa memerintahkan salat itu baru di usia 7 tahun? Jawabannya di surah Luqman. Ibu-ibu bisa lihat di sana apa yang diperintahkan Luqman pertama kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Yang kedua, ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Baru yang ketiga, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Nih 3 dari 5 kurikulumnya Luqman itu kita bisa lihat. Pertama akidah, tauhid. Yang kedua muraqabatullah. Baru yang ketiga ibadah. Jadi 7 tahun itu kita diberi kesempatan oleh Allah untuk fokus kepada anak-anak kita mengenalkan tauhid dan muraqabatullah. Nah, Masya Allah nak, hidupmu indah sekali nak. Yang menciptakan itu Allah. Ini dikasih lubang 2 buah nak. Untung lubangnya di bawah Allah ngasihnya ya nak ya. Kalau lubangnya di atas kan kalau hujan repot. Nah, hidung yang punya lubang 2 sama Allah diperintahkan udara masuk ke situ. Lalu masuk ke paru-paru, di paru-paru meresap ke sel-sel kecil, dititipkan ke dalam darah, lalu diedarkan ke seluruh tubuh menjadi daya hidup bagi seluruh tubuhmu. Hanya Allah yang bisa melakukan itu, dialah pencipta kita. Maka nak, kita beribadah hanya untuk menyembah Allah sebagai rasa syukur kita. Ini kurikulum pertama ya, tauhid. Itu baru hidung. Ibu-ibu bisa ngomong mata, bisa ngomong telinga, bisa ngomong mulut, bisa ngomong perut, bisa ngomong Masya Allah. Berbagai hal yang kemudian dekat dengan dia kita kenalkan sebagai kurikulum tauhid. Allah dengan rububiyahnya untuk dikenalkan menuju uluhiyahnya. Itu kan? Ini yang kita lakukan pada kurikulum yang disebut ya bunayya la tusyrik billah atau kurikulum tauhid. Yang kedua, kurikulum yang maha penting sebelum kita merintahkan ibadah, itu ternyata adalah kurikulum muraqabatullah. Ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Nah, kalau ada seberat biji dzarrah tersimpan di dalam batu atau di petala langit atau di sudut-sudut bumi, gak ada yang lihat sekalipun nak, Allah maha melihat dan Allah akan mendatangkan balasannya. Karena Allah maha lembut, maha mengetahui segala yang tersembunyi. Maka nak, kalau kamu pengen berbuat baik, meskipun Umi gak lihat, gak bisa muji kamu, Abah gak lihat, gak bisa senyum-senyum sama kamu, Ustazah gak lihat, gak bisa bangga dengan kamu, teman-teman gak lihat, gak bisa kagum sama kamu. Tapi nak, kalau kamu yakin itu baik, lakukan karena Allah melihat dan Allah pasti memberi balasan. Karena balasan Allah lebih indah daripada senyuman Abah, lebih indah dari pujian Umi, lebih indah daripada apresiasi Ustazah, lebih indah daripada kekaguman teman-temanmu. Sebaliknya nak, kalau kamu mau melakukan hal yang jelek, meskipun Umi gak lihat, gak bisa jewer kamu, ayah gak lihat, gak bisa marahin kamu, ustadzah gak lihat, gak bisa negor kamu, teman-teman gak lihat, gak bisa mencibir kamu, tetapi kalau Allah lihat nak, maka Allah pasti datangkan balasannya. Ingat ya nak ya, Allah maha adil. Plus yang namanya muraqabah, ini latihan kita untuk tidak menjadikan diri kita sebagai pembalas amalnya anak-anak kita. Maka saya sering menyarankan kepada teman-teman itu, nggak usah janji, kalau mau ngasih, kasih saja, plus kemudian sampaikan ini bukan dari kita tapi dari Allah. Daripada, nanti kalau hafal juz 30 kita liburan ke Bali nah.
Nggak mau Mi, kenapa? Ada coronavirus. Nah, ternyata anaknya lebih update gitu. Itu kan? Jadi bukan seperti itu yang diharapkan. Misalnya anaknya berprestasi atau apa, berikan hadiah nggak apa-apa, tapi dengan ungkapan yang benar. Nah, Masya Allah, Umi kagum sekali, senang sekali, bersyukur sekali. Kamu sudah hafal juz 27, 28, 29, 30. Keren, 4 jempol nak dari Umi. Maaf ya, Umi gak bisa ngasih apa-apa. Ini ada sepeda baru, tapi bukan dari Umi, ini dari Allah. Hanya dititipkan ke Umi yang beliin. Itu pun cuma sepeda kayak gini. Apa nilainya ya Allah? Umi gak tahu, pokoknya ini tanda syukur aja dari Umi. Tahu nak, nanti kalau kamu bisa hafal Al-Quran, penghargaan yang bakal dikasihkan Allah jauh lebih keren dari semua yang bisa kamu bayangkan. Gitu nggih? Jadi kita memberikan sesuatu pun jangan menempatkan diri kita sebagai pembalas utama amal-amal anak kita, tapi dengan penuh memberikan kesadaran bahwa ini dari Allah, ini adalah wasilah, bahwa orang tuamu ini wasilah, tapi orang tuamu bersyukur sekali atas apa yang kamu capai. Ini namanya muraqabah. Baru yang ketiga adalah ibadah. Nah, bagaimana kita membiasakan ibadah? Cukup perintah itu kita berikan. Apakah dengan ancaman? Tidak, lebih utama dengan pembiasaan. Karena anak-anak ini tidak pada tempatnya ancamannya. Maksudnya, ayo, saya pernah negur guru TPA karena anak soleh masuk surga, anak nakal masuk neraka. Dalilnya di mana anak nakal masuk neraka itu? Itu dalilnya di mana itu? Apalagi ada ibu-ibu yang kadang-kadang terlalu semangat ya bawa Allah ke dalam keseharian. Anaknya bawa piringnya diputer-puter, dia bilang nggak pernah, Allah nggak suka, Allah nggak suka. Itu dicarikan dalilnya kan juga nggak ketemu. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada anak yang muter-muter piring gitu. Nggak ada. Nah, semangat mengenalkan Allah keseharian anak boleh, tapi jangan sampai anak menjadi salah paham terhadap Allah. Jadi ada anak itu yang tumbuh dengan pemahaman Allah itu maha tidak suka. Dikit-dikit tidak suka, dikit-dikit tidak suka. Ini bukan Allah sebenarnya yang tidak suka, tapi mbokmu, saya bilang. Gitu, karena kemudian ibunya dikit-dikit mengatakan ini Allah tidak suka, ini Allah tidak suka, tanpa kemudian hujah dalil. Kecuali ini perkara yang haram, kecuali itu perkara yang memang keras gitu ya, larangannya dalam syariat, monggo boleh mengatakan begitu. Tapi kalau sidik-sidik Allah tidak suka, sidik-sidik Allah tidak suka, error nanti anaknya. Contoh, ini juga menjadi pembanding bagi kita, kadang kita terbalik. Ada orang tua datang kepada kami, Ustaz gimana ya Ustaz, anak kami udah 11 tahun kok gak mau sholat. Pertanyaannya, pernah dikenalkan sholat gak? Oh jangan kan dikenal Ustaz, umur 2 tahun sudah saya buatkan mu kenal. Nah, pertanyaan kritisnya pada saat dia berusia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ibu sholat, dia gangguin ibu sholat, apa yang ibu lakukan? Oh ya saya marahin Ustaz, saya bilang ini sholat ini ibadah sama Allah, gak boleh ganggu, dosa. Bu, kalau ibu sholat, anak ganggu, itu yang ganggu maupun yang diganggu sama-sama tidak dosa. Ini penting. Kalau putra-putri jenengan gangguin jenengan sholat, dia usianya masih di bawah 5 tahun belum paham, maka yang ganggu maupun yang diganggu tidak dosa. Rasulullah SAW itu Umamah binti Abil As digendong, ketika rukuk diletakkan, iktidal diambil lagi, sujud diletakkan, duduk di pangku, nanti berdiri diambil lagi. Ketika Sayyidina Husain naik ke punggung beliau sedang sujud mimpin sholat berjamaah, itu sujudnya nggak diangkat-angkat, sampai kata Ibnu Abbas, sahabat itu berpikir yang bukan-bukan tentang Rasulullah. Maksudnya mungkin jangan-jangan Rasulullah wafat pas sujud gitu kan. Lama nggak bangun-bangun. Begitu bangun ternyata Rasulullah meminta maaf kepada hadirin ketika selesai salam. Tadi Husain naik ke punggungku, aku tidak ingin memutus kesenangannya, sehingga aku biarkan dia main kuda-kudaan di punggungku sampai dia puas, dia turun sendiri, baru aku angkat kepalaku dari sujud. Masya Allah ya. Ini kan berarti dalam soal ibadah jangan sampai anak mengalami trauma. Nyuwun sewu, ada anak-anak yang taunya kalau sholat ibunya jadi galak, serem, kadang-kadang bisa sambil jiwit sholat loh padahal.
menjibat anaknya gitu. Itu kan dari mana gitu kan. Nah, perhatikan sebaliknya, Rasulullah tegasnya di mana? Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma berangkang itu umur berapa, Bu? Setahun setengah wes maksimal itu. Setahun setengah. Lalu apa yang dilakukan oleh Sayyidina Hasan? Ngambil kurma, dimasukin ke mulut. Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Diangkat kurmanya, dikeluarin, anak ini diajak keluarkan. Tidak tahukah kamu? Boleh jadi kurma itu termasuk kurma sedekah. Dan tidak tahukah kamu keluarga kita dilarang makan sedekah? Anak 1,5 tahun dibilangin gitu. Tegasnya di mana Rasulullah SAW? Soal halal haram. Karena halal haram itu merusak, nggak kenal usia. Beda sama maksiat. Yang namanya maksiat itu baru maktub nanti kalau sudah dia balik. Tetapi yang namanya makanan haram masuk, itu anak kecil pun kena dampak. Jadi Rasulullah tegasnya di situ. Kita kan kebalik, sholatnya galak. Kalau sudah di mall minta makanan yang nggak jelas halal haramnya, anaknya ngedrel, tantrum, kita khawatir dibilang pelit, kita khawatir dibilang orang tua gimana tuh itu, kok dibeliin anaknya sampai nangis kayak gitu, tega amat, duit piro toh. Padahal karena kita menjaga supaya ini jangan sampai ada asupan syubhat apalagi haram yang masuk. Kita kalah karena gengsi dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang kita harus paham bahwa Rasulullah mencontohkan tegasnya di mana, sementara longgarnya di mana, asyiknya di mana. Makanya Sayyidina Hasan itu dan putranya itu nanti digelari sebagai Sayyidina Husain dan putranya Ali Zainal Abidin digelari sebagai As-Sajjad. Kenapa? Karena kenangan manis kok saya kira. Ternyata sujud itu menyenangkan, bisa dinaikin jadi kuda-kudaan. Sehingga nanti ketika dewasa dia ahli sujud juga sama. Karena ada kenangan yang manis tentang yang disebut sebagai ibadah. Ini ibadah kita harus kenalkan semanis-manisnya kepada anak, sebaik-baiknya kesan kepada anak. Sementara yang soal tegas adalah diantaranya soal hal-hal. Juga misalnya perilaku-perilaku yang betul-betul rusak, itu boleh kita memberikan ketegasan.